Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Terima kasih kepada jamaah semua yang Masya Allah yang sudah sebenarnya sudah ngantuk-ngantuk sebagian ya, tapi masih menyempatkan untuk menunggu kedatangan beliau, Syekh Abdullah bin Umar Ban Ni'mah, kelahiran tahun 1974, lahir di Mekah beliau. Waktu lahir normal, sehat, ketika lumpuh ini ketika usia 19 tahun. Nanti beliau mungkin akan menceritakan pengalaman hidupnya sedikit. Saya kenalan dengan beliau ini sejak tahun 2010 di Jeddah. Alhamdulillah sampai sekarang terus, walaupun tidak setiap saya umroh bisa berjumpa dengan beliau. Kadang beliau ada di luar kota, kadang nggak bisa ini dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Pada saat keberangkatan saya bersama Masirah Tour ini, beliau menyempatkan sengaja dari Jeddah datang ke Mekah untuk bertemu dengan kita gitu ya. Alhamdulillah. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada beliau untuk memulai memberikan tausiahnya. Tafadhal Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Awalan ahbabi ahibbukum fillah. Ahla Indonesia. والله اليوم أنا سعيد بكم وأفكر أقول سبحان الله إيش معنى هذه المجموعة التي أراد الله أن آتي لهم في مكة. Ya, beliau katakan setelah memulainya dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi SAW bahwa saya ini sangat gembira sekali malam hari ini bisa berjumpa dengan antum semua. Istilahnya, saya cinta kepada kalian karena Allah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berpikir, Masya Allah gitu, kedatangan antum dari negeri yang jauh ya, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقالوا إذا أراد الله خيرا بعبد ساقه إلى الخير أو ساق الخير إليه. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalan bagi hamba tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. أهل اليمن لما أراد لهم الله خير أرسل لهم طير هدهد من فلسطين يذهب إلى اليمن ليكون سبب هداية أهل اليمن كلهم. Ketika ahli Yaman ya, penduduk Yaman, di bidayah ahli Yaman khair. Arad lahum khair. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan untuk penduduk Yaman, Allah mengutus burung hudhud min Syam, Palestina, dari Palestina untuk datang ke negeri Yaman, ke negeri Saba. Yang akhirnya dengan sebab burung tersebut dapat hidayah seluruh rajanya, ratunya ya, Ratu Balqis dan pembesar-pembesar serta rakyat. فكان سبب إسلامهم كلهم سبحان الله. Mereka akhirnya masuk Islam gitu ya. واليوم سبحان الله كم من الفئات من جميع البلاد في مكة وفي المدينة سبحان الله أراد الله أن يأتي بي من جدة عشان ألتقي بكم في هذا المجلس. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada jamaah umroh yang datang dari seluruh penjuru dunia gitu ya. Datang ke Mekah, ke Madinah, dan juga Allah gerakan juga, artinya beliau juga untuk bisa datang ke sini ingin berjumpa juga karena beliau ini sangat cinta dengan saudara-saudara dari Indonesia luar biasa. Indah mahabbah khassah li ahli Indonesia. وأنا أحبهم نحبهم كثير. كل أهل الشعب السعودي ما عرف قدر أهل إندونيسيا إلا بعد ما منعوا العمالة أن تأتي إلى هنا. كنا نعمل معهم، كانوا يعملون يخدمون بيوتنا، أبناءنا، أمهاتنا، يساعدونها في خدمة البيت، ولكن كان كثير مننا مقصر في أداء واجبهم. لكن لما حرمنا الله من عدم وجودهم عرفنا قدرهم، عرفنا قدر النعمة اللي كانت عندنا وما شكرناها. Ya, di antaranya masyarakat di sini banyak mengenal orang Indonesia, di antaranya dari jamaah haji umroh, termasuk juga dari tenaga kerja yang bekerja di rumah-rumah ya, istilahnya. Mereka itu terkenal sekali, artinya dari sisi sopan santun, tata krama gitu. Kemudian
akhirnya sekarang sudah dilarang untuk mendatangkan ya, artinya ada itu. Mereka baru merasakan betapa besarnya, tingginya nilai masyarakat dari Indonesia tadi. Mereka merasa benar-benar merugi gitu. Karena mungkin sebelumnya ketika Allah berikan kemudahan mereka bisa datang ke negeri ini, tapi sebagian dari mereka tidak memperlakukannya dengan sebaik-baiknya gitu kan. Baru mereka sekarang merasakan betapa ruginya mereka. أيوة الكرم والأخلاق. احنا لما نأتي عندكم إلى إندونيسيا هم يكرمونا ويضيفونا ويقومون بخدمتنا على أكمل وجه. ولكن الآن نتمنى وجودهم بيننا هنا. Ya, terkenal juga masyarakat Indonesia, baik jamaah hajinya, umrohnya, ke akhlaknya yang sangat tinggi gitu ya, lemah lembutnya, sehingga para petugas haji di sini atau yang di Syekh Mutawifin yuhibbuna ahli Indonesia. ايوه لأنهم مؤدبين أخلاق. Terkenal adabnya baik sekali, santun, ramah, mengikuti aturan dan lain sebagainya. Maka para Mutawif senang sekali dengan orang Indonesia. يعني أنا أشبه أهل إندونيسيا زي الشجرة التي فيها ثمر الناس يرمونها بالحجار وهي ترميهم بالثمر. Penduduk Indonesia saya perumpamakan seperti pohon yang berbuah, yang manis, yang diperlakukan tidak baik, dilempar batu gitu ya oleh orang, tapi justru pohon ini memberi buah malah gitu, membalas keburukan dengan kebaikan. فهنيئا لكم هذه الأخلاق العالية هذه مكارم الأخلاق عندكم. Selamat artinya kepada antum ahli Indonesia yang dikenal dengan akhlaknya yang mulia. وعندكم الدين تحبون النبي صلى الله عليه وسلم تحبون العبادة تحبون طبعا أنا الآن لست شيخ ولست يعني إلا واحد أقل منكم ولكن أتيتكم بحالي يغني عن كلامي. قصتي النظر إلي هو لوحده عبرة. Saya bukan ulama, bukan mufti gitu ya. Mungkin ilmu saya jauh lebih sedikit daripada ilmu antum, tetapi barangkali ada kisah dari dia, pengalaman hidupnya yang bisa menjadi ibrah dan hikmah untuk kita semua. طبعا أنا لي قصة حصلت الآن في آباء وفي أمهات وفي أبناء. فأنا أحكي قصتي ما بين آباء وأمهات وأبنائهم. Kisah saya ini ada hubungannya dengan anak dan orang tua. لأن فيها العبرة. الله يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Ada ibrah yang kisah-kisah seperti misalnya dalam Al-Quran kan, Allah sebutkan ada kisah-kisah para nabi dan lain sebagainya untuk jadi ibrah bagi ulil albab, orang-orang yang berakal. أنا كنت أمشي وبكامل صحتي وكان عمري 18 سنة تقريبا. Saya dahulunya normal, bisa berjalan seperti kalian biasa gitu, nggak ada masalah, tangan kaki saya bergerak sampai usia 18 atau 19 tahun. وعندي أهداف كثيرة وآمال إني أكمل دراستي وأعمل وأتزوج وأجيب أولاد وبنات زي كثير من الناس لكن أمر الله يأتي ويقطع هذا. Saya punya cita-cita juga, ingin melanjutkan sekolah tinggi, ingin bekerja, ingin punya uang yang banyak, ingin menikah, ingin punya keturunan. Tapi kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan lain.